Bagi sebagian besar kaum santri di Indonesia, khususnya masyarakat Madura, nama Ralilur sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak, Ralilur yang mempunyai nama lengkap Kiai Haji Kholilur Rohman ini adalah cicit ulama besar Indonesia, Kiai Haji Kholil bin Abdul Latif, atau Syekhona Kholil Bangkalan. Ralilur merupakan putra bungsu dari pasangan Nyai Romlah dengan Kiai Haji Sahrawi, Sampang. Nyai Romlah merupakan anak kandung Kiai Haji Imron dengan Nyai Mutmainah. Sedangkan Kiai Haji Imron merupakan putra Syekhona Kholil. Sebutan Ra merupakan kependekan dari Lora, atau semacam Gus dalam bahasa Jawa untuk menyebutkan anak dari seorang kiai. Ajaran hidupnya mewariskan nilai-nilai spiritual yang luhur di tengah gempuran kapitalisme dan hedonisme. Ralilur muda sudah mulai menampakkan pribadi yang beda dari kebanyakan pemuda seusianya. Beliau terkenal sebagai sosok jadhab yang sering melakukan hal-hal yang tak dapat dicerna pikiran manusia biasa. Semasa muda, Ralilur terlihat nyentrik. Akrab bergaul kepada para santri dan masyarakat. Beliau juga tak pernah sungkan bermain kelereng dengan anak-anak kecil atau bermain bola dengan masyarakat sekitarnya. Beliau bahkan pernah menjadi sutradara sebuah drama dalam acara yang juga dihadiri Kiai Haji Kholil AG dan Kiai Haji Zubair Muntashor. Perubahan mulai terlihat setelah Kiai Haji Fahru Rozi, kakak sulung Ralilur, wafat. Maklum, Ralilur sejak belia diasuh dan dibesarkan oleh Kiai Haji Fahru Rozi. Perubahan itu terlihat Ralilur sering menyendiri. Penyendirian Ralilur memunculkan banyak keistimewaan. Beliau juga dikenal sebagai pengamal tirakat tingkat tinggi. Seringkali berkholwat di tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk duniawi. Uniknya, beliau juga seringkali bertapa di tengah lautan. Kegemaran beruslah inilah yang membuat beliau lebih memilih tinggal di pelosok Banjar, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota Bangkalan. Ralilur juga bisa dibilang sebuah bukti nyata dari ilmu laduni. Beliau tak pernah mondok, ada yang bilang pernah nyantri di sebuah pesantren selama 3 bulan, tapi tak pernah ikut ngaji, kerjaannya cuma mancing. Meski begitu beliau dikenal sebagai orang alim yang mumpuni dengan kemampuan bahasa Arab yang sangat fasih. Kehidupan Ralilur memang agak berbeda dengan keluarga Syekhona Kholil lainnya yang berpendidikan jelas. Kiai Haji Abdullah Ashal, saudara Ralilur, misalnya, sejak kecil nyantri secara teratur. Ralilur sejak muda suka mengembara. Tak jelas di mana tempatnya. Beliau baru muncul ketika mau mengabarkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Beliau bisa dikatakan sebagai penyambung isyarat. Setiap ada peristiwa apapun, warga menunggu isyarat-isyarat dari beliau. Isyarat yang dimaksud adalah sebuah jawaban atas persoalan-persoalan yang rumit diselesaikan secara rasional. Setelah beberapa waktu lama menyendiri, Ralilur menikah dengan Nyai Islani, perempuan dari Kecamatan Sepuluh. Hasil buah pernikahannya, memiliki putra Rabir Ali. Sejak bayi hingga dewasa, Rabir Ali diasuh oleh Kiai Haji Kholil AG, kakak Ralilur. Kendati demikian, saat Rabir Ali menikah dengan Ayu Purnamasari, perempuan asal Tuban dan memiliki 3 anak tidak lepas dari restu dan perhatian Ralilur. Menurut Rabir Ali, nama 3 anaknya berasal dari pemberian Ralilur. Ketiga anak Rabir Ali yaitu, yang pertama bernama Saman, lahir di Bangkalan, 11 Agustus 2008. Anak kedua bernama Asti Batri, lahir di Surabaya pada tanggal 10 Mei 2010. Dan anak ketiga bernama Muhammad Semi Batri, lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 2012. Selama hidup, Ralilur berpindah-pindah tempat. Setelah dari Demangan, Ralilur menetap di Desa Perancak, Kecamatan Sepuluh. Beberapa tahun kemudian, beliau pindah ke Desa Banyubunih, Kecamatan Galis. Lalu pindah ke Desa Pakaan Laok, Galis. Terakhir Ralilur menetap dan wafat di Desa Banjar, Galis, Bangkalan.
zuhud dan sederhana. Dua sifat yang bisa dibaca jelas dari kepribadian dan keseharian beliau. Pakaian singlet putih dan celana hitam seakan menjadi pakaian resmi Ralilur. Setiap hari, saat menerima tamu ataupun istirahat, beliau selalu memakai pakaian singlet putih dan celana hitam setinggi lutut. Apabila menghadiri sebuah acara keagamaan, pakaian khasnya tidak berubah. Hanya ditambah baju yang berlengan dan sarung serta kopiah. Terkadang berkalung surban. Dan jika bepergian, beliau selalu membawa senter kecil. Entah apa maknanya. Namun meskipun demikian, banyak orang tidak mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang kutu kitab. Beliau bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mutolaah kitab. Yang lebih mengagumkan, meski sehari-hari beliau memakai kaos dan celana pendek layaknya seorang petani, ketika beliau membaca kitab, apalagi jika beliau baru saja mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwudu, berbusana lengkap dengan sorbannya, menghadap kiblat lantas mulai membaca kitab itu sampai hatam. Sebuah wujud takdim atau penghormatan terhadap ilmu yang begitu luar biasa. Tak heran jika Ralilur dikenal bisa menghafal ibarat-ibarat kitab kuning di luar kepala. Pernah suatu hari Kiai Haji Mas Ali Ridho dan Mas Muhammad Sidogiri sowan kepada beliau. Kala itu kediaman Ralilur gelap gulita karena semua jendela ditutup dan tak ada lampu sama sekali. Tiba-tiba saja Ralilur mulai melafalkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Mas Ali Ridho tentu bertanya-tanya kalimat-kalimat apa yang dilafalkan Ralilur itu. Bunyinya lebih mirip dengan isi sebuah kitab. Benar saja, ternyata yang dibaca Ralilur di tengah kegelapan itu adalah mukodimah kitab Fathul Wahhab. Pakaian sederhana itu memberi penegasan tentang kehidupan Ralilur yang zuhud. Mengasingkan diri dari kesenangan duniawi. Walau secara garis keturunan, Ralilur berpotensi bisa merengkuh kekuasaan yang dipercaya umat. Tapi, Ralilur memilih kehidupan sufistik. Jiwa Ralilur merasa nyaman menjalani kehidupan yang jauh dari dinamika kesenangan duniawi. Sepanjang hidupnya, beliau telah berjuang untuk menjauhi dan meninggalkan gemerlap dunia dengan hati, perilaku dan pikirannya. Hingga pada suatu malam di bulan Rajab 1439 Hijriah, yang bertepatan dengan bulan April 2018 Masehi, setelah berpamitan untuk tidur kepada santrinya, beliau akhirnya benar-benar tidur dan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Menjelang meninggalnya tidak ada tanda-tanda beliau sakit. Sebelumnya, di siang hari Ralilur minta ganti pakaian ke santrinya. Beliau juga minta semua kelambu yang menutupi ranjang tidur ditutup. Kemudian, Ralilur minta seluruh tubuhnya ditutup selimut. Beliau bilang ingin tidur. Hingga malam hari, Ralilur tak kunjung bangun. Haji Mus, nama panggilan santri Ralilur, lantas menelepon Lorabir Ali agar mengecek kondisi sang ayah. Rabir Ali yang saat itu tengah di Jakarta, lantas meminta kepada saudara sepupunya, Kiai Imam untuk mengecek kondisi ayahnya ke desa Banjar. Kiai Imam pun meluncur, dan saat itulah dipastikan Ralilur telah meninggal dunia. Dari desa Banjar, jenazah Ralilur dibawa ke kediaman anak sematawayangnya, Lorabir Ali, di Kelurahan Demangan. Letaknya dekat kompleks pondok pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Kabar wafatnya Ralilur langsung menyeruak di berbagai media sosial. Di kediaman Rabir Ali, para pelayat silih berganti mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya Ralilur. Di depan pagar, berjejer sejumlah karangan bunga sebagai ungkapan duka cita. Isak tangis ribuan warga mengiringi pelepasan jenazah Ralilur. Mereka tak kuasa menahan tangis saat jenazah Ralilur itu diberangkatkan ke Masjid Agung Bangkalan untuk disolatkan. Sementara saat pemakamannya, pekikan kalimat tauhid, La ilaha illallah, terus berkumandang begitu jenazah Ralilur mulai diangkat dari kediaman Rabir Ali. Kendati matahari berada tepat di atas ubun-ubun, namun tak menyurutkan langkah ribuan santri,
alumni, dan masyarakat berjalan kaki sejauh 3 kilometer. Bahkan sebagian dari mereka nampak berjalan tanpa alas kaki, saling berebut mengangkat ataupun sekedar mendekat ke keranda yang membawa Ralilur. Wafatnya Ralilur melengkapi kepergian para kiai sepuh lainnya di Bangkalan. Seperti Kiai Haji Fatur Rozi, Kiai Haji Abdullah Ashal, dan Kiai Haji Holil AG. Ketiganya adalah kakak kandung Ralilur. Ralilur dikenal sebagai pakunya bumi Madura. Artinya, beliau memancarkan spirit karomah yang sulit ditemukan pada era kekinian. Dan berikut beberapa karomah yang dimiliki Ralilur. Naik kendaraan keliling Surabaya tanpa bensin. Suatu ketika, Ralilur memanggil ajudan kepercayaannya, Haji Husni Madani. Saat cicit Syaihona Holil Bangkalan itu minta agar Haji Husni menemaninya jalan-jalan di Surabaya, permintaan itu langsung diiyakan. Berikutnya, Ralilur minta agar ajudannya menyewa sebuah mobil berikut sopirnya. Setelah rampung, keduanya berangkat ke Surabaya. Anehnya, ketika sang sopir hendak mengisi bensin, Ralilur melarang, "Sudah tak usah isi bensin," kata Ralilur. Karena tahu siapa Ralilur sebenarnya, sang sopir langsung tancap gas menyeberangi Selat Madura. Ia melesat ke Surabaya. Di kota pahlawan ini sehari penuh kendaraan yang ditumpangi Ralilur melaju. Tapi uniknya, tak sedikit pun jarum spido penunjuk bensin turun. Uniknya lagi, ketika kembali ke desa Banjargalis, Bangkalan Madura, tangki bensin tetap tidak berubah alias full tank. Membakar pondok pesantren. Suatu ketika, Ralilur tiba-tiba membakar bangunan pondok pesantren yang diasuh kakaknya, Kiai Haji Abdullah Ashal Bangkalan Madura. Pesantren yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jamik dan alun-alun kota Bangkalan itu pun hangus dilalap api. Anehnya, Kiai Abdullah Ashal yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu diam saja. Beliau tak bereaksi, apalagi marah. Mungkin Kiai Abdullah paham terhadap keistimewaan Ralilur sehingga beliau diam saja, meski pondoknya dibakar Ralilur. Yang pasti, Kiai Abdullah sendiri tampak sangat hormat terhadap Ralilur. Sebab Ralilur memiliki keistimewaan kasyaf luar biasa. Bahkan kabarnya, Ralilur sering memberi isyarat-isyarat kepada Kiai Abdullah terutama tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya, kalau menyangkut persoalan besar, Ralilur minta Kiai Abdullah berhati-hati. Setelah gubuk santri di pesantrennya dibakar, pesantren Kiai Abdullah Ashal semakin maju pesat. Bilik-bilik santri yang semula berupa gubuk-gubuk kini dibangun mentereng. Bahkan pesantren putri yang menyatu dengan tempat istirahat Kiai Abdullah, persis hotel. Bangunannya megah dan menjulang tinggi, penuh tingkat. Siapapun yang tak pernah ke Madura akan mengira bangunan itu hotel, karena memang didesain cukup artistik. Menemui Habib dari Mojokerto. Suatu hari, seorang Habib dari Mojokerto bernama Habib Ali Zainal Abidin bin Anis Al-Muhdor, kelahiran Jember. Saat itu Habib Ali penasaran ingin bertemu Ralilur. Ketika sampai di kediaman Ralilur, Habib diterima ajudan Ralilur dan langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Tak lama kemudian, ajudan Ralilur mengatakan Kiai tidak bisa menemuinya sekarang. Habib Ali semakin penasaran. Namun Habib tak langsung pergi begitu saja. Sambil merenung bagaimana caranya bertemu Ralilur, Habib Ali kemudian pergi ke sebelah samping rumah Ralilur. Saat berjalan di bawah rimbun bambu, Habib Ali teringat pesan salah satu gurunya untuk membaca Al-Fatihah. Ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali dan Syaihona Holil Bangkalan. Habib Ali kemudian mengamalkan perintah tersebut ditutup dengan permintaannya, "Kalau kamu Ralilur memang cucu Kiai Holil, keluarlah," kata Habib. Masya Allah. Tiba-tiba pundak Habib ada yang menepuk. Karuan saja Habib Ali terkejut dan menoleh. Ternyata yang menepuk pundaknya adalah Ralilur. Ralilur berkata,
sudah lama kita tak bertemu. Kamu yang saya tunggu beberapa hari ini. Habib Ali semakin tak percaya karena dirinya merasa tak pernah bertemu dengan Ralilur. Setelah itu Ralilur mengajak Habib duduk di atas gubuk di tengah sawah. Saat itu mereka ditemani salah satu ajudan Ralilur. Tiba-tiba Ralilur berkata silakan susunya diminum. Padahal tak ada pelayan yang mengantarkan. Ajudan yang tadi menemani juga tak beranjak pergi untuk mengambilkan minuman. Ralilur dan seorang nelayan. Seorang nelayan di Kecamatan 10 sontak kaget. Karena jaring yang dia tebar di tengah laut tiba-tiba terasa berat ketika diangkat. Nelayan tersebut harap-harap cemas menarik jaringnya. Dalam pikirannya, ini pasti ikan besar. Begitu jaring itu berhasil diangkat ke atas, nelayan itu kaget dan tertegun. Masya Allah, ternyata bukan ikan, melainkan tubuh Ralilur yang sedang membujur. Kontan nelayan itu menceburkan kembali tubuh Ralilur ke laut. Nelayan menduga, jangan-jangan Ralilur telah meninggal karena tenggelam di laut. Tapi dugaan nelayan itu meleset. Karena Ralilur sehat walafiat, tubuhnya tetap segar bugar. Menyaksikan kenyataan itu, nelayan semakin percaya bahwa Ralilur adalah waliullah. Sejak peristiwa itu, hasil tangkapan nelayan tersebut langsung melimpah. Setiap kali turun melaut, hasil tangkapannya lebih banyak daripada nelayan lainnya. Sang nelayan pun yakin bahwa dirinya telah mendapat barokahnya Ralilur. Pil mencret atau murus. Seorang penduduk desa terpencil sedih karena kehilangan sapi, yang merupakan satu-satunya harta paling berharga bagi keluarganya. Karena ingin sapinya kembali, dia sowan ke kediaman Ralilur untuk minta barokah agar sapinya bisa kembali lagi. Ralilur langsung menemui tamunya tersebut. Padahal, tamu yang silaturahmi ke Ralilur, biasanya baru bisa ketemu minimal setelah 3 kali silaturahmi. Tapi, kali ini aneh. Ralilur malah dengan senang hati membantu orang yang malang itu. Warga yang kehilangan seekor sapi itu diberi pil mencret atau murus. Tentu saja orang itu bingung dan dongkol. Sebelum pulang pil itu tetap diminum sesuai petunjuk Ralilur. Meski demikian ia tetap saja pikirannya tak bisa menerima. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba perutnya mules. Orang malang tersebut pergi ke sungai untuk membuang hajat. Ajaib! Orang itu melihat beberapa ekor sapi ditambatkan di semak-semak di sekitar sungai ia buang hajat. Ketika diperiksa, salah satu sapi yang ditambatkan itu adalah miliknya. Ia girang bukan main. Namun di balik kegirangan itu ia juga merasa berdosa. Orang itu menyesal karena hatinya sempat dongkol pada Ralilur ketika diberi obat murus. Menguasai ilmu kedokteran. Seorang dokter dari Malaysia bersama seseorang yang bertindak sebagai pengantar sengaja datang untuk menemui Ralilur. Dokter itu diajak Ralilur masuk ke dalam bilik rumahnya. Pembicaraan Ralilur dengan dokter itu cukup lama, sekitar 1 jam. Sehingga orang yang mengantar dokter itu mengaku capek menunggu di luar. Menurut pengakuan sang dokter, Ralilur ternyata menguasai ilmu kedokteran secara luar biasa. Semua ilmu kedokteran beliau pahami. Yang membuat si dokter kaget, Ralilur memberikan sebuah foto berukuran postcard dengan pakaian putih lengkap dengan stetoskop tergantung di leher. Sang dokter heran menerima foto Ralilur. Kalau dipikir, kapan beliau berpose seperti itu, kata si dokter. Pengusaha besi kapok datang. Seorang pengusaha besi tua bernama Haji Hasan yang tinggal di Cililitan, Jakarta silaturahmi ke rumah Ralilur. Pengusaha itu disambut ajudan sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Haji Hasan lantas menceritakan masalahnya. Ralilur mendengar semua cerita Haji Hasan. Namun yang membuat Haji Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, ia diberi obat sakit kepala. Dengan diliputi tanda tanya,
Haji Hasan pulang ke rumahnya di Jakarta naik bis. Dalam perjalanan, Haji Hasan terus berpikir, mau diapakan obat ini? Kenapa pula Kia memberi saya ini, gumam Haji Hasan dalam hatinya. Seminggu kemudian, Haji Hasan ternyata tertimpa musibah. Usahanya rugi 100 juta rupiah. Isyarat Ralilur itu terjawab. Rupanya itu maksud Kiai memberi obat, kata Haji Hasan tersenyum kecut. Sebulan kemudian, Haji Hasan mendapat kabar dari saudaranya di Tanah Merah, Madura, bahwa abahnya terbaring sakit keras di atas pembaringan. Haji Hasan pun bergegas pergi menemui abahnya. Haji Hasan lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul, Jember. Habib Soleh Tanggul meminta Haji Hasan membawa tasbih. Tasbih itu, selain untuk wirid juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan guru, tasbih itu dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya, air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula penyakit itu memang berkurang. Badan abahnya sedikit enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, abahnya kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun segera beranjak pergi meminta doa kepada Ralilur. Yang membuat Haji Hasan heran lagi, ketika Ralilur memberinya kapas berikut minyak telon. Itu diberikan ketika Haji Hasan hendak pulang. Seperti sebelumnya, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Haji Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, ia mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tua lelakinya itu. Rupanya, kapas dan minyak telon itu sebagai perlambang bahwa penyakit orang tuanya tak dapat disembuhkan. Akhirnya Haji Hasan pengusaha besi tua tersebut kapok bertemu Ralilur lagi.